Pemirsa, jumpa lagi di acara NTV Weekend bersama saya Lela Rahmat dan rekan saya Alfana Syafa. Ya, kita akan membahas Sejumlah kabar menarik, unik, dan yang sedang viral di NTV Official. Oke, kita mulai dari berita pertama. Akibat mabuk, suami tega aniaya istri hingga babak belur. Miris nasib yang dialami Deliawati, warga Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Wanita 41 tahun itu mengadu ke polisi bahwa telah dianiaya oleh suaminya bernama Cecep Supriyadi. Akibat perlakuan yang dilakukan suaminya itu, korban menderita luka lebam pada wajah akibat sering dipukuli. Korban menjelaskan pelaku telah melakukan kekerasan terhadap dirinya sehingga membuat wajahnya menjadi lebam. Kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu lantaran korban dituduh telah berselingkuh di belakang pelaku. Namun tuduhan pelaku tidak mendasar sehingga korban tidak mengakui tuduhan tersebut. Lantaran marah, pelaku mengajak korban keluar naik mobil dan mengajak anaknya yang masih berusia balita. Namun saat hendak pergi dalam perjalanan, korban tiba-tiba dipukul oleh pelaku tepat pada bagian wajah secara bertubi-tubi. Beruntung pukulan pelaku tidak sampai mengenai anaknya yang saat itu digendong korban. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam mobil pribadi itu pun nyaris berujung dengan kecelakaan. Mobil yang dikendarai pasangan suami istri dan anaknya itu pun nyaris menabrak satu unit truk yang saat ini sedang melintas di jalan raya. Diduga kuat pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap istrinya lantaran terpengaruh minuman beralkohol. Setibanya di rumah, saat pelaku tertidur pulas, korban pun keluar rumah dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Selanjutnya polisi pun melakukan penangkapan terhadap pelaku. Selain membekuk pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil serta sisa minuman keras yang ditenggak pelaku. Atas perbuatannya itu pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan 351 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jember, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Lagi-lagi kasus KDRT terjadi ya. Miris, saya Iya. miris bener dengan hal seperti ini ya. Apalagi barusan istrinya babak belur sampai lebam-lebam gitu, banyak loh, juga sampai ke Di pundaknya bagian lukanya. betul pundak, Iya. wajah, apalagi kalau kita lihat videonya itu dia kan nggak sendiri ya. Iya. Bawa anak yang masih Masih balita. balita. Itu bayangin loh ya. Untung aja pukulan bapak itu tidak terkena balitanya, Pak. Tapi kalau di sisi lain, secara psikis ini juga tidak menutup kemungkinan nanti akan menimbulkan rasa trauma bukan cuma pada istri kan, pada Iya. pasangannya, tapi juga pada balita yang sedang digendong itu. Dia masih balita, melihat sendiri kejadian di depan matanya. Aduh, apalagi kalau melihat faktor lainnya di belakangnya, ada kata-kata miras. Ya itu. Jadi sebelum melakukan tindak kekerasan rumah tangga ini, si pelaku ini sudah mabuk. Dalam kondisi mabuk ya, Iya, dalam betul. kondisi mabuk dia membawa anak istrinya ke dalam mobil. Dan untung sekali ya, tidak terjadi kecelakaan. Nah, padahal hampir loh sebenarnya. Hampir, Hampir hampir. menabrak kendaraan lain. Nah, iya. Walaupun kalau kita lihat secara rinci dari videonya itu ada alasan lain kan selain mabuk kan. Suaminya itu menuduh si istri itu Selingkuh. Tetapi ternyata tidak ada alasan yang mendasar Iya. tentang hal itu. Ini sangat disayangkan loh kejadian hal seperti ini. Kenapa sih nggak ngomong baik-baik atau dibicarakan lah. Kalau nggak ada bukti kan nggak bisa juga. Kalau tiba-tiba melakukan. Padahal ini cuma tuduhan ya, tidak Nah. ada bukti yang real ya, sudah berani melakukan kekerasan seperti ini. Aduh, hal ini sangat Iya. disayangkan karena masih sering terjadi untuk tindakan KDRT. KDRT. Ya semoga untuk anak korban ini psikisnya tidak terganggu ya. Takutnya nanti terbawa sampai dia dewasa, Pak. Dan bisa jadi nanti dia juga akan terus teringat-ingat tentang kejadian yang ada di depan matanya Iya. itu. Ya pemirsa, akibat banjir warga evakuasi hewan ternaknya. Seperti inilah video amatir saat warga memantau debit air sungai Badeng di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banyuwangi membuat beberapa wilayah mengalami kebanjiran. Beruntung volume air di sungai Badeng tidak sampai meluber ke permukiman warga. Namun ratusan warga yang ada di sepanjang bantaran sungai di Kecamatan Songgon dan Singojuru was-was saat air sungai mengalami kenaikan volume. Sementara itu, puluhan warga di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran panik saat mengetahui air hujan meluap dan masuk ke permukiman warga. Bahkan banyak warga yang keluar rumah untuk menyelamatkan hewan ternaknya. Warga berbondong-bondong menuju lapangan guna mengevakuasi hewan ternak jenis sapi, kerbau, dan kambing.
Warga takut jika luapan air membuat hewan ternaknya hanyut terbawa banjir. Pantauan terakhir banjir yang melanda wilayah tersebut sudah surut sembari diikuti meredanya hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Pesanggaran. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Wah, musim penghujan ini memang banyak sekali terjadi banjir ya. Betul. Karena Kayak di mana-mana ya. Iya, kayak kemana-mana udah, apalagi dengan kondisinya seperti ini. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya, kalau kita lihat, apalagi untuk yang ada atau tinggal di pinggiran bantaran sungai, yang rumahnya mepet Iya, dengan harap sungai, lebih ini juga hati-hati. perlu diperhatikan kan. Memang kalau di beberapa daerah Banyuwangi ada beberapa wilayah yang mepet atau warga itu yang masih tinggal di bantaran sungai. Seperti yang saya sampaikan tadi itu ada di Bandeng, kemudian di daerah Pesanggaran juga kan. Nah, itu cuma yang saya lihat di situ. Iya. dalam keadaan banjir gini ya pemirsa ya, warga masih sempat menyelamatkan hewan ternaknya. Yang dipikirkan ternaknya dulu ya. Kenapa nggak nyawanya dulu sih? Mestinya kan dia menyelamatkan dirinya dulu. Betul. Ternak udah nanti dah gitu. Itu enggak, yang diutamakan ternaknya dulu. Ternaknya dulu ya. Tapi kalau melihat mungkin sisi perekonomian ya, bagi Iya. warga yang merasa itu adalah mata pencarian atau sumber penghasilan, bisa jadi iyalah. Tetapi kalau kita sudah ngomong banjir di musim hujan, tahu saja kan bahaya ya. Karena ini juga bisa bahaya Van ya, takutnya ada banjir susulan. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya. Kalau ada banjir susulan kan lebih susah nanti untuk menyelamatkan diri. Mumpung Betul. banjirnya nggak terlalu tinggi, mestinya kan nyawa dulu diutamakan. Nyawa dulu diutamakan. Untuk ternaknya nanti dah nomor 2 atau nomor selanjutnya juga bisa. Nah, jadi untuk warga di Banyuwangi khususnya yang dekat di daerah bantaran sungai, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Misalnya ketika hujan yang turun secara terus-menerus, 24 jam lah misalnya, ini kayaknya yang perlu diperhatikan adalah dengan memperhatikan debit air. Iya. Takutnya nggak disadari tiba-tiba meluap, naik ke permukaan warga, hal ini juga menjadi bahaya kan. Oh Kemudian iya, juga- Van, ada itu lagi untuk membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, iya. Betul. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan nantinya aliran sungai itu tidak bisa mengalir secara lancar, Sedikit ya. demi sedikit kalau dibiarkan menumpuk, menggunung, akhirnya tersumbat kan saluran tersumbat, airnya. akhirnya terjadi banjir. Betul, bahaya ini. Bahaya Jadi sekali. waspada dengan musim hujan yang sudah mulai datang di wilayah Banyuwangi. Pemirsa, tetaplah di NTV Weekend. Kami akan segera kembali. Hindari pencurian, petani durian jaga kebun 24 jam non-stop. Menghindari adanya kasus pencurian buah durian, warga di Dusun Karangsari, Desa Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi kompak menjaga kebun durian selama 24 jam non-stop. Hal itu dilakukan setiap datangnya musim buah durian guna menghindari adanya pencurian di dalam kebun. Salah satu pemilik kebun durian, Hadis, mengatakan agar buah duriannya tidak dicuri orang, ia harus menjaga lahan kebun selama 24 jam. Hal itu dilakukan bukan tanpa sebab. Beberapa waktu lalu dia mempunyai pengalaman kehilangan buah durian jenis montong dengan jumlah hampir 35 buah. Puluhan buah durian itu raib dicuri maling. Kejadian itu terjadi saat tengah malam. Akibat kejadian tersebut, ia terpaksa berjaga selama 24 jam di kebun durian miliknya tersebut. Hilangnya puluhan buah durian itu juga membuatnya mengalami kerugian material hampir 3 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Waduh, kasus pencurian buah durian terjadi di Desa Segobang ya. Segobang, itu yang merupakan sentra kan. Memang Iya. di sana itu banyak sekali petani durian dan ternyata bukan cuma hewan yang dicuri. Tapi juga manusianya mencuri. Iya. buah Kalau saya durian berpikir ini. kalau buah kayak durian gitu ya, paling nanti yang apa itu mengurangi ya hewan lah, atau bisa dibilang apa sih kayak codot gitu ya. Tapi ternyata di daerah Segobang ini bukan hewan, tapi ada aksi pencurian yang memang Dilakukan. membidik buah durian itu. Makanya karena pernah kehilangan beberapa durian, bahkan durian montong ada 30 lebih ya Banyak yang loh hilang. itu. Makanya dengan adanya kejadian ini, petani ini menjaga selama 24 jam nonstop. Sampai di Iya. kebunnya itu ya, ada semacam rumah kecil apa, gubuk ya? Gubuk ya. Itu dibagi tidur 24 jam loh ya. Dan pencurinya memang balasnya tengah malam sih. Bayangin loh pemirsa, 24 jam nonstop jaga kebun durian. Di musim hujan seperti sekarang. Makanya Ini jadi hal yang kayaknya, aduh. 24 jam nonstop petaninya jaga kebun. Nah, bayangin dong di kebun itu di sebuah gubuk ya. Ya, sebuah gubuk
Kecil dengan kan? cuaca kayak gini seperti Hujan. apa? Nah, Heeh. bayangin hujan deras di situ pasti awalnya kan dingin. Iya. Kalau di sisi lain kayaknya pasti juga ini mempengaruhi kondisi tubuh kan. Tapi kok ya pencurinya itu loh. Apalagi Masa bapaknya sudah tua juga. Nah, ini kan juga menjadi perhatian tersendiri ya. Ataukah ini memang fenomena tiap musim durian seperti ini ya? Iya. Memang selalu ada ya? Iya. Kalau dari bapaknya tadi ketika ngomong itu kayaknya pernah kejadian serupa sebelumnya. Jadi untuk mengantisipasi makanya rela berjaga selama 24 jam non-stop ini. Pemirsa, gedung sekolah disegel, belajar mengajar di sekolah terganggu. Seperti inilah kondisi sekolah SD Negeri Jatimulyo 1, Kecamatan Kunir, Lumajang yang disegel oleh pemilik sahnya. Penyegelan gedung sekolahan tersebut dilakukan lantaran tanah milik Maiyah belum mendapat ganti rugi dari pemerintah. Diketahui penyegelan sudah dilakukan sejak 1 bulan lalu, akibatnya proses belajar mengajar di sekolahan tersebut terganggu. Para siswa terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan menumpang di gedung sekolahan terdekat agar tidak ketinggalan materi. Sebelumnya, pemilik lahan Maiyah menyegel bangunan sekolah lantaran tidak mendapat ganti rugi dari pihak pemerintah. Agar bangunan tersebut tidak digunakan lagi, pemilik menutup gerbang dengan menggunakan bambu. Akibat penyegelan itu, para wali murid mengeluh lantaran anaknya harus menempuh jarak kurang lebih 7 km untuk melakukan kegiatan tatap muka di gedung sekolah yang ditumpanginya tersebut. Harapan dari wali murid agar segera dilakukan mediasi agar kedua belah pihak antara pemerintah dan pemilik lahan. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Wah, sangat disayangkan ya, sebuah tempat untuk menimba ilmu ternyata mengajar, tidak bisa jalan lagi karena disegel segel. oleh pemilik lahan. Iya. Nah, ini yang jadi permasalahan, jadi pertanyaan juga. Kok bisa sih hal itu terjadi? Karena apa ya? Karena kompensasi ya. Karena kompensasi bisa Iya. jadi. Cuma itu memang sekolah itu berapa tahun sih, berapa lama sih? Ini sudah sepertinya didirikan? sekolahnya udah lama deh, Van, jalan deh, Van. Kok masih ada hal seperti ini? Terus saya bayangin muridnya belajar seperti apa, bagaimana kalau sudah sekolahnya disegel. Kan terganggu ini. Akhirnya efeknya apa? Banyak dari siswa sekolah tersebut pindah ke sekolah terdekat yang dibuka. Nah, ini juga sangat disayangkan kan kalau misalnya ada tempat-tempat lain yang mengalami hal serupa. Iya. Kalau misalnya satu sekolah terjadi, kemudian di sekolah lainnya yang paling terkena dampak adalah proses belajar mengajar termasuk Iya. siswanya kan. Sangat terganggu sekali. Sangat terganggu. Tapi alhamdulillah ada berita baik setelah kasus penyegelan ini, Van. Karena Pihak bupati tidak- datang, ya pihak bupati datang ke lokasi ini sehingga sekolah ini bisa dibuka kembali. Jadi ada mediasi. Iya, ada mediasi. Ya, alhamdulillah. Jadi ada proses belajar mengajar kembali di sekolah itu lagi ya. Tapi ini terus mengawalinya gimana ya? Karena kan siswa kan banyak yang pindah akibat Banyak. setelah Itu kan pindah belajar penyegelan saja, ini. pindah belajar. Tapi kalau sekolah dibuka kembali, insya Allah pasti akan kembali kan. Lalu itu apa enggak pindah ke sekolah lain ya siswanya? Belajarnya. waktu itu? Belajarnya aja. Iya, selama disegel itu kalau nggak salah tadi sebulan ya, sekitar Iya. sebulan. Jadi siswanya dari situ harus mengungsi ke sekolah yang lain. Dan ini kan menjadi catatan tersendiri kan, supaya kalau ada hal serupa, misalnya sekolah yang masih belum selesai secara dengan pemiliknya, Iya. itu kan juga harus segera dilakukan mediasi seperti bagaimana baiknya supaya hal seperti ini juga tidak kembali terjadi kan. Eman-eman loh ya untuk pendidikan di Indonesia seperti Iya. ini. Sandal ramah lingkungan berbahan limbah. Limbah tas kresek biasanya langsung dibuang setelah dipakai, namun di tangan para penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso, limbah tersebut didaur ulang menjadi sebuah sandal yang cantik. Ide pembuatan dimulai dari seorang difabel bernama Sony, warga Kota Kulon, Kecamatan Kota, Bondowoso. Inovasi pria 36 tahun ini kemudian ditularkan kepada para penyandang disabilitas lainnya di Kabupaten Bondowoso. Pembuatan sandal daur ulang itu juga melalui beberapa proses. Awalnya, tas kresek sisa dicuci bersih dan selanjutnya dipotong memanjang. Kemudian dipasang secara teratur, kresek dikepang layaknya rambut. Hasil kepangan lanjut dilem ke alas yang juga berbahan karpet berbahan karet sisa. Motif pengeleman kresek dan motif sandal dapat diproduksi sesuai keinginan pemesan. Pada sandal juga bisa ditambahkan ornamen lain seperti bunga dari sedotan, sisa, serta kain perca. Dalam proses produksi tidak ada kesulitan, hanya saja pengeleman harus kuat. Harga yang dibanderol pun relatif murah, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000 sesuai motif dan model. Untuk saat ini produksi masih disesuaikan dengan pesanan, namun sudah mulai banyak diorder secara online. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.
Fun. Kalau Menarik denger ya. yang seperti ini saya seneng loh ya. Iya, karena ini Dari- merupakan ide kreatif. Betul, dari bahan tidak terpakai, dari limbah bisa dirubah menjadi sesuatu, diciptakan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Coba Nah. dicek sandalnya seperti apa punya. Aku nggak pakai Mas Yan. Pakai sepatu ya? Pakai sepatu. Tapi Oh, itu unik loh ya. Prosesnya, pembuatannya itu kan dari bahan-bahan bekas ya, yang ada di Iya. sekitar kita ya. Dan yang membuat ini merupakan kaum disabilitas ya, kaum difabel. Dan untuk para kaum difabel jangan berkecil hati ya, karena dengan ini bisa menuangkan idenya dan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Betul loh ya. Itu yang diajari kaum difabel, yang mengajar juga sama kan yang Iya. mengajari. Ini juga menjadi sesuatu atau inspirasi tersendiri Iya kan, dong. bahwa untuk sampah yang ada di sekitar kita itu tetap bisa digunakan dan ternyata kalau dikemas dengan bagus mempunyai nilai ekonomis yang Tinggi. luar biasa loh ya, tinggi loh ya. Cuma kayaknya terkendala masalah pemasaran Iya. ini. Karena gini ya, Van, untuk sampah plastik sendiri kan memang susah untuk terurai. Betul. Makanya banyak dengan loh itu. adanya ide kreatif ini, akhirnya bisa mengelola sebuah sampah menjadi barang yang dipakai dan ramah lingkungan. Sandal Mau beli cantik. nggak? Tertarik. Mau beli? Tertarik iya. Dan saat ini memang terkendala untuk pemasaran kan. Kalau Iya. kita buka-buka tadi itu, saat ini pemasarannya hanya Online. online. Itu pun dengan melayani pemesanan saja untuk saat ini. Jadi kayaknya bisa dikembangkan atau ini bisa jadi PR untuk pemerintah setempat di dalam memfasilitasi para difabel ini. Siapa tahu ya, beberapa bulan lagi sandal ini bisa masuk di pasaran. Betul, Dan cantik bisa loh, cantik. menambah Mm-mm. peminat pembeli. Yang bukan cuma di Banyuwangi Iya, kan, bukan di pengennya Banyuwangi. bisa secara nasional. Ya untung-untung kalau bisa go internasional. Kan? Amin. Pemirsa, NTV kan akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Pertahankan budaya leluhur, gelar bazar benda kuno. Puluhan komunitas barang antik se-Jawa Timur ini berkumpul di Taman Sri Tanjung Banyuwangi guna menggelar benda-benda kuno. Adapun benda-benda kuno yang dipamerkan yakni keris, tombak, batu alam, serta berbagai macam jam antik. Tak hanya memamerkan koleksi benda antik saja, namun para kolektor juga menawarkan barang antik tersebut untuk diperjualbelikan. Muhammad Salehudin selaku kolektor benda antik asal Kabupaten Situbondo mengatakan, hobi mengumpulkan barang antik tersebut dimulai sejak duduk di bangku SMP. Kecintaannya terhadap benda antik juga membawa berkah, sebab banyak barang kuno koleksinya yang ditawar oleh para pecinta benda antik yang ada di Nusantara. Diharapkan dalam kegiatan juga mampu meningkatkan komunikasi dan juga rasa kebersamaan bagi para pecinta benda kuno. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Wah, Van, kamu suka aki enggak? Kebetulan belum pernah punya dan tidak pernah punya. Barusan Sampai aku hari lihat ini. banyak sekali loh akinya loh ya. Ya, di pasar itu ya. Iya, termasuk Aduh. benda antik. Dan dengar-dengar nih ya, harga benda itu ada yang sekitar 500 juta. Apa Mencapai sih itu? 500 juta rupiah untuk sih sebuah itu? ake ya, atau batu mulia ya. Aki jadi itu. Seperti batu mulia kan. Jadi kalau memang untuk para kolektor, memang mereka tuh mempunyai barang banyak. Bahkan tadi itu ada yang koleksinya itu mulai ketika duduk di bangku sekolah SMP Iya. sampai sekarang. Dan di situ sebenarnya bukan cuma akik loh ya, barang-barang lain itu kan batu mulia berbagai macam kan. Ada yang mulai harga yang terendah lah misalnya sampai dengan 500 juta rupiah. Itu dengan harga sekian sampai 500 jutaan itu dari mananya nilainya? Apa karena langkahnya barang itu ya, Van? Bisa jadi begitu. Tapi untuk para ahli pasti tahu kan mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau untuk orang awam seperti kita misalnya itu nggak begitu paham ya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi mengenal tentang batu mulia atau ake, pasti akan tahu juga kan lama-lama. Tapi di situ kayaknya bukan cuma sekedar batu ake atau Ada batu mulia loh ya. kayak tasbih dari kayu. Ada. Kemudian ada tombak juga. Iya. Memang di situ barangnya antik-antik. Terus ada tongkat. Ada Nah, tongkat. Itu pun digelar di tempat terbuka Taman kan Sri Tanjung ya? ya, Sri Taman Tanjung Sri Tanjung Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi pemirsa yang ingin beli barang antik bisa aja langsung datang ke Pasar Sri Tanjung Banyuwangi. Mabuk, remaja tewas tenggelam di sebuah waduk. Seperti inilah detik-detik saat para pengunjung mengevakuasi Abdul Qadir Jailani, warga Kampung Aran, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang. Korban yang ditemukan tewas itu diduga mabuk saat berenang di kolam pemandian Sumber Merutu.
Menurut rekan korban, sebelum meninggal dunia, korban bersama 4 temannya berpesta minuman keras di dekat pemandian tersebut. Selanjutnya, korban pun langsung berenang di kolam dengan kedalaman 2 meter. Korban yang tak pandai berenang pun tenggelam di kolam pemandian itu. Para pengunjung pun juga tidak ada yang mengetahui jika korban tenggelam. Saat ditemukan, nyawa korban pun sudah tidak dapat terselamatkan lagi. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kedung Jajang, Bribka Firman Prasetyo mengatakan, oleh pengunjung korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Diduga kuat korban tewas tenggelam karena mandi dalam kondisi mabuk. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Lagi-lagi miras ya. Aduh. Sangat berdampak negatif sekali. Kok bisa-bisanya sih ya sudah dalam keadaan Sudah mabuk. Berenang di waduk. Sebuah waduk ya, sebuah waduk. waduk. Cuma di situ yang lebih miris lagi adalah dia tuh nggak bisa renang. Kenapa sih kok harus nyemplung ke dalam sebuah waduk? Ya karena alkohol itu, Van. Pikirannya karena efek alkohol itu ya, akhirnya dia Jadi pikirannya nggak karuan ya? nggak karuan. Atau mungkin kira-kira itu melihat bukan waduk ya? Iya. Lagi-lagi jadi kayaknya miris. Lagi pula itu di tempat itu ya, itu kan dengan teman-temannya ya. Apa nggak ada misalnya razia atau pengawasan sampai bisa mabuk di tempat kemudian masuk ke dalam waduk itu. Dan untuk teman-temannya nggak ada yang menolong ya? Nah, ini dia yang jadi pertanyaan. Kemana sampai ini? dia ditemukan tewas tenggelam kan di dalam waduk itu. Terus para teman-teman lainnya waktu miras bersama itu kemana? Sangat disayangkan sekali ya, apalagi korban ini masih remaja. Masih remaja. Masih Masih remaja. remaja. Disayangkan sekali ini. Aduh. Pemirsa, replika Istana Negara ada di Kabupaten Situbondo. Replika Istana Negara RI yang terdapat di Kabupaten Situbondo ini terdapat di Desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Bentuk maupun ornamen dari Istana Negara itu pun juga tidak berbeda jauh dengan bangunan Istana Negara yang ada di Jakarta. Jika Istana Negara RI di Jakarta itu dijadikan sebagai tempat rapat dan juga tempat pertemuan dengan para tamu negara, namun replika istana yang ada di Situbondo justru dijadikan sebagai rumah dinas dan ruang rapat bagi jajaran personel tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang, Hasanuddin menyampaikan gedung replika itu dibangun untuk rumah dinas bagi tenaga pengajarnya. Pihaknya juga menuturkan keberadaan replika Istana Negara ini juga akan diupayakan hampir serupa dengan bangunan Istana Negara yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, di dalam ruangan replika istana itu juga akan dilengkapi foto Presiden Republik Indonesia dari awal sampai sekarang. Dari Situbondo, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Wah, pemirsa, untuk yang penasaran Istana Negara Indonesia, jangan jauh-jauh ya, kita bisa datang di Kabupaten Situbondo ya, meskipun bukan istana asli. Iya, tapi setidaknya itu suatu kebahagiaan juga ya. Iya. Jadi kalau yang penasaran dengan Istana Negara, dengan biaya nggak terlalu banyak kan, hanya kabupaten sebelah kita bisa sudah datang ke Istana Negara, tapi replikanya. Tapi unik loh ini, bener-bener unik. Tapi Sangat ini mirip. sangat mirip ya. Mirip. Dan ini kemiripannya sekitar 90%. 90%. Bahkan di dalam ruangan itu atau di salah satu ruangannya rencananya itu akan dipasang gambar presiden mulai presiden pertama sampai dengan Presiden yang sekarang. Iya. Tadinya tuh saya berpikir untuk replika ini ada di dalam gedung pemerintahan atau di tempat wisata, ternyata enggak loh. Iya. Dan gedung ini juga dimanfaatkan sebagai tempat rapat. Nah, dan itu ada di salah satu yayasan kan, Ya. di salah satu yayasan atau lembaga yang digunakan rapat dan lain sebagainya. Kira-kira ini suatu saat dibuka nggak sih untuk tempat wisata? Kayaknya kan menarik. Kalau cuma buat bersuah foto nggak apa-apa sih di depan Di depannya. ya, nggak apa-apa. Tapi udah bangga loh ya. Jadi kalau nggak tahu kayaknya ini di istana beneran nih. Tapi kan gedenya nggak sama kan ya. Nggak sama lah, Gedenya tetap nggak gedean sama. yang asli dong. Tapi kalau kita lihat detail itu mulai bangunan di depannya, miniaturnya itu kayaknya detail banget, itu memang benar-benar mirip loh dengan Istana Negara yang ada di Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali. Dan pastikan tetap di NTV Weekend. Tersangkut jaring, hiu tutul diselamatkan nelayan. Oh, dasi kasih nangan ya.
Inilah video amatir saat nelayan membantu melepaskan jaring yang melilit tubuh hiu tutul tersebut. Diketahui perairan sekitar Teluk Pangpang kerap menjadi persinggahan kawanan spesies pemakan plankton tersebut, sebab ekosistem dan perairannya masih sangat terjaga. Untuk ukuran hiu tutul yang tersangkut jaring itu lumayan besar, diperkirakan beratnya sekitar 1 ton. Teluk Pangpang yang berada di sekitar Taman Nasional Alas Purwo merupakan perairan laut selatan yang memang dikenal dengan ekosistemnya yang masih terjaga. Sehingga pada bulan-bulan tertentu seperti ini, bulan Oktober, November, sampai Desember sering terdapat hiu tutul singgah di sekitar perairan itu. Diketahui perairan Teluk Pangpang merupakan salah satu tempat persinggahan hiu tutul yang sedang bermigrasi dari perairan Australia. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra menjelaskan pihaknya belum menerima laporan terkait hiu tutul yang terjebak di jaring nelayan di Teluk Pangpang. Untuk saat ini, Teluk Pangpang telah ditetapkan menjadi wilayah konservasi ekonomi esensial. Pihaknya berharap jika nelayan tak sengaja menangkap ikan tersebut diwajibkan untuk dilepas liarkan agar populasi hewan langka itu tetap terjaga kelestariannya. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Ya, Van ya. Kebayangin? Teluk Pangpang ini merupakan tempat persinggahan hiu tutul ya, Van? Sebenarnya bukan persinggahan sih, itu lebih ke migrasi. Tapi kan nggak tiap bulan kan, hanya di bulan-bulan tertentu. Memang ini rata-rata bermigrasi dari Australia, migrasi lewat wilayah Banyuwangi. Iya, Alas Purwo ya. Betul, apalagi kan dikenal kalau kita ngomong wilayah Pangpang itu memang untuk kondisi ekosistemnya kan masih terjaga, masih sangat baik. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dilewati hiu tutul ini ketika bermigrasi. Iya, apalagi hewan ini hewan pemakan plankton ya. Betul, ini juga termasuk hewan langka loh ya. Langka dan dilindungi. Sangat dilindungi ya. Untungnya untuk teman-teman nelayan sangat peka sehingga untuk hewan atau hiu tutul ini tidak sampai mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan. Tadi bagaimana kita lihat diselamatkan, dibuka jaringnya dan akhirnya dilepaskan kembali kan? Iya, dengan berat sekitar 1 ton. Jadi satu orang nggak bisa ini pegang ini ya. Bisa. Harus butuh beberapa orang. Tadi lihat videonya ada 3 orang ya, Van ya? 3 orang. Itu kan yang di dekat kepala yang membuka jaringnya. Kalau di sebelahnya kan kita nggak tahu tadi ya. Tapi ini juga bukan besar lagi, tapi sangat besar loh ya. Dengan ukuran seberat 1 ton ini. Dan juga sesuatu yang memang sebenarnya berkala buat kita ya, buat Banyuwangi dilewati oleh hewan langka yang bermigrasi dari Australia itu. Dan mereka melepaskan hewan ini meskipun sudah menangkapnya. Sudah bebas kembali. Ini juga bisa menjadi sebuah contoh edukasi. Ya. Edukasi juga untuk nelayan yang lain kalau memang menemukan hal serupa, bisa dilepaskan. Jangan sampai dimusnahkan. Apalagi dibawa pulang. Nah. Kasihan anak cucu kita nanti tidak bisa melihat hewan langka yang ada di Indonesia. Betul sekali. Ya pemirsa, hama belalang gurih diminati sampai ke Hong Kong. Belalang pohon jati berwarna kecoklatan inilah yang menjadi buruan warga di Desa Lojajar, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur untuk dijadikan makanan ringan belalang goreng. Tampak sekilas belalang yang kerap muncul di musim penghujan dan menjadi hama pemakan daun tanaman petani terlihat garang dan terasa berduri jika dipegang. Namun ternyata dengan olahan dan racikan bumbu khas tradisional, ternyata belalang dapat diolah menjadi makanan dengan kandungan protein tinggi. Seperti yang dilakukan Supriyono dan keluarganya hampir setiap hari di awal musim penghujan berburu belalang, hingga mendapatkan ribuan ekor belalang jenis belalang jati. Sebelum belalang tersebut diolah, terlebih dahulu dicuci bersih, lalu dibuang bagian kaki hingga kotoran dalam tubuhnya. Setelah bersih, belalang tersebut direbus bersama olahan bumbu dapur tradisional seperti bawang putih, garam, dan gula dengan menggunakan api sedang. Saat digoreng, belalang akan berubah warna menjadi merah mengering seperti keripik. Belalang itu menghasilkan rasa gurih, renyah, dan nikmat seperti udang goreng dengan kandungan protein tinggi. Untuk harga belalang goreng, tiap satu kantong plastik dihargai hingga Rp30.000 dengan isi kurang lebih 300 ekor belalang. Seperti yang kita ketahui, belalang yang merupakan musuh para petani sebagai pemakan daun tumbuhan, ternyata serangga itu bisa diolah menjadi makanan tinggi protein dan menghasilkan rupiah. Pembeli belalang goreng tak hanya dari Jember dan sekitarnya, namun juga berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Hong Kong. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Enak nih sepertinya. Bukan sepertinya sih, tapi kalau hewan belalang ini memang sudah banyak yang minat ya. Kalau tadi itu di daerah Jember ya, kalau di Banyu juga ada kan. Cuma di sini yang buat saya heran ternyata untuk ukuran belalang sampai di
Ekspor loh ya. Nah. Dibawa ke Hong Kong. Pernah makan? Pernah dong, Bisa ceritain rasanya rasanya gimana kalau ini? rasanya aku makan kemarin tuh gurih sih, mirip-mirip udang pemirsa. Mirip-mirip udang, Iya. berarti nikmat sekali ya. Kalau aku suka yang ada crispy-nya. Oh, berarti tergantung pengolahan ya? Tergantung. Tergantung pengolahan. Dan itu untuk prosesnya kan nggak terlalu ribet sih sebenarnya ya. Enggak. Hanya dari nangkap, kemudian dibersihkan kotorannya, baru bisa diolah. Diolah, digoreng. Kamu pernah makan nggak? Saya sedikit, Berarti pernah, iya, gimana? pernah sedikit. Gimana? Pusing dan mabuk. Kan punya di situ ya, ternyata waktu saya penasaran kan nyoba seperti apa. Habis makan kok saya merasa mual kemudian ya. Ternyata setelah saya tanya, oh mungkin kamu alergi. Jadi ini Seperti itu. Iya betul, gatal waktu itu. walang ini bukan hanya sebuah hama ya, tapi juga bisa ditangkap dan diperjualbelikan dan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Berarti untuk di sisi petaninya. lain, hama itu ternyata ada yang membawa berkah loh Iya, ya. ini Bisa hama menjadi pembawa berkah ekonomi. namanya. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Atau jangan-jangan musim-musim seperti ini memang ditunggu dan ada warga tertentu yang memang menyadarkan penghasilan atau mencari penghasilan tambahan ketika musim belalang tiba. Atau bisa jadi seperti Bisa itu kan. jadi, khususnya untuk warga di sekitar hutan tersebut. Di hutan itu. Atau di pinggiran kayu biasanya banyak, kayu Memang kan jati ya. kebanyakan gitu ya. Belalang ini selain makan daun-daun jati, bisa juga makan tumbuhan yang lain yang ditanam oleh petani. Iya. Jadi kalau sudah seperti ini ternyata ada plus minusnya juga kan. Minusnya adalah Selain merusak tanaman petani, belalang ini juga membawa berkah sampai diekspor ke ke Hong Kong. Hong Kong. Ya, pemirsa, semoga cuplikan tadi membuat sebuah edukasi. Dan juga bisa berikan inspirasi tentang apa dan bagaimana atau yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Nah, nantikan NTV Weekend di episode selanjutnya bersama saya Lala Rahmat. Dan saya Afana Syafa, kita pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.